Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Pada kesempatan ini kita masih mempelajari kompetensi dasar yang ke-11, yaitu memahami penghargaan pegawai. Ini adalah pertemuan yang kedua ya. Materi yang akan kita bahas adalah penghargaan untuk PNS. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Penghargaan untuk PNS. 1. Penghargaan masa kerja 15 tahun, 12 tahun, dan 30 tahun. Penghargaan pegawai yang diberikan oleh Gubernur Jakarta kepada PNS Pemda DKI Jakarta yang memiliki masa kerja selama 15, 20, dan 30 tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Undang-Undang atau Surat Edaran Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2003. Kenapa ini yang dibahas adalah Pemda DKI? Karena Jakarta adalah sebagai pusat pemerintahan dan bisa dijadikan tolak ukur atau contoh bagi provinsi-provinsi yang lain gitu ya. Jadi kenapa Jakarta ini yang kita jadikan materi atau pembahasan di kali ini. Persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh penghargaan tersebut adalah sebagai berikut. A. Memiliki masa kerja 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau lebih dihitung sejak berlakunya surat keputusan pengangkatan pertama sebagai calon pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. B. Surat usul atau pengantar dari Kepala SKPD dan UKPD. C. Fotokopi SK CPNS. D. Fotokopi SK Gubernur bagi pegawai pelimpahan pindahan. E. Fotokopi SK pangkat terakhir. F. Fotokopi SK jabatan terakhir. G. Surat keterangan belum pernah dikenakan hukuman disiplin yang ditandatangani oleh pejabat kepegawaian untuk lembaga atau perusahaan masing-masing. H. Fotokopi nomor rekening Bank DKI yang masih aktif. 2. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada seluruh PNS yang memiliki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Undang-Undang Surat Edaran Keputusan Gubernur atau PP nomor 25 tahun 1994. Persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh penghargaan tersebut yaitu A. Surat usulan atau pengantar dari Kepala SKPD atau UKPD. B. Fotokopi SK CPNS. C. Fotokopi SK pangkat terakhir. D. Fotokopi SK jabatan terakhir. E. Fotokopi DP 3 2 tahun terakhir. Kemudian surat keterangan belum pernah dikenakan hukuman disiplin yang ditandatangani oleh pejabat kepegawaian unit lembaga atau perusahaan masing-masing. 3. Penghargaan kepada pensiunan PNS dan janda atau duda pensiunan PNS. Penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memasuki masa pensiun dan janda atau duda pensiunan pegawai negeri sipil sebagai ucapan terima kasih atas pengabdian dan kesetiaan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini diatur dalam Peraturan UU/SE/Kepgub nomor 8 tahun 2008. Persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh penghargaan tersebut yaitu A. Surat usulan atau pengantar dari Kepala SKPD atau UKPD. B. Fotokopi SK CPNS. C. Fotokopi SK pensiun untuk janda atau duda. Kemudian fotokopi nomor rekening Bank DKI yang masih aktif. Anak-anak, ini adalah contoh piagam tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia ya, yaitu Satya Lencana Karya Satya dalam 10 tahun masa kerja. 4. Penghargaan kepada pegawai berprestasi. Penghargaan diberikan kepada pegawai melalui tahapan uji kompetensi untuk dapat dinobatkan dengan predikat berprestasi.
Nah, adapun tahapan uji kompetensi yang harus dilalui oleh calon pegawai berprestasi yaitu adanya tes psikologi, kemudian tes kemampuan wawancara atau presentasi, kemudian adanya survei yang dilakukan oleh tim penilai pegawai berprestasi. Nah, bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada pegawai berprestasi adalah biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Penghargaan pegawai berprestasi dapat dilihat pada Peraturan Undang-Undang SE Kepgub Nomor 105 Tahun 2010. 5. Penghargaan jabatan. Penghargaan yang diberikan kepada para pejabat yang telah mengakhiri masa baktinya di Pemprov atau Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ini diatur dalam Peraturan Undang-Undang SE Kepgub Nomor 24 Tahun 2009. Ini adalah tabel besaran penghargaan hadiah yang diberikan kepada mantan pejabat. Untuk Gubernur Provinsi DKI Jakarta besarannya 25 juta, kemudian Wakil Gubernur 20 juta, Sekretaris Daerah 17.500.000, Eselon 2A 15 juta, Eselon 2B 12.500 juta, dan seterusnya ya. Kalian bisa melihat di sini. Sampai yang terakhir adalah Eselon 5A mendapatkan penghargaan atau hadiah sebesar Rp3.500.000. 6. Penghargaan PNS, CPNS, dan PTT atau KKI yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas. Penghargaan yang diberikan kepada PNS, CPNS, dan PTT, PTT itu pegawai tidak tetap ya, yang cacat atau meninggal dunia dalam menjalankan tugas bertujuan memberikan apresiasi kerja dan dedikasi bagi PNS, CPNS, dan PTT atau KKI. Alur prosedur penghargaannya dapat dilihat pada Peraturan Undang-Undang SE Kepgub atau Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2010. Selain itu, penghargaan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga dan membantu proses pemulihan bagi pegawai tersebut, baik yang mengalami kecelakaan maupun yang meninggal dunia. Persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh penghargaan tersebut yaitu adanya surat permohonan dari SKPD, surat pernyataan dari kepala SKPD yang memuat cacat atau meninggal dunia karena menjalankan tugas kedinasan, surat keterangan cacat atau meninggal dunia dari dokter, surat keterangan atau bukti sah sebagai ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia dari kantor kelurahan tempat PNS tinggal. Kemudian fotokopi SK pangkat terakhir, fotokopi kartu pegawai atau karpe, fotokopi berita acara kecelakaan PNS tersebut, kemudian seluruh berkas dilegalisir oleh kepala SKPD. Ini adalah contoh surat pengantar dari SKPD ya. Kalian bisa melihat di sini, tidak perlu Ibu bacakan ya. Tujuh, taperum. Taperum itu adalah bentuk bantuan berupa uang muka pembelian rumah yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan agar dapat memiliki rumah yang layak. Ini diatur dalam Peraturan Undang-Undang SE Kepgub Kepres Nomor 46 Tahun 1994. 8. Uang duka wafat. Uang duka wafat adalah bentuk penghargaan dan tanda duka cita yang diberikan kepada keluarga PNS yang meninggal dunia, bukan karena kecelakaan dalam menjalankan tugas. Ini diatur dalam PP nomor 12 tahun 81 dan Kepgub nomor 60 tahun 2004. Persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh penghargaan tersebut yaitu adanya surat usulan dari SKPD Kantor Kepegawaian Kota, surat keterangan keratan yang dilegalisasi asli dari kelurahan, kemudian SK pangkat terakhir, surat nikah, kartu keluarga, kemudian daftar gaji bulanan saat meninggal, dan nomor rekening Bank DKI.
9. Asuransi. Asuransi adalah bentuk jaminan pembayaran uang kepada pegawai negeri sipil yang dilakukan pada akhir masa bakti. Asuransi ini dapat diberikan kepada pegawai pemegang polis apabila pegawai masih hidup atau kepada ahli waris apabila pegawai pemegang polis telah meninggal dunia. Persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh jaminan tersebut yaitu surat usulan dari UKPD atau SKPD, kemudian polis asuransi asli, dan fotokopi KTP. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang penghargaan PNS. Silakan kalian putar-putar kembali videonya agar lebih jelas. Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.